Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin para bapak dan ibu, para saudara-saudara sekalian yang biasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk kembali di majlis kita untuk melanjutkan faedah-faedah dari penjelasan para ulama kita tentang khususnya adalah apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan kemurkaannya, agar kita bisa menghindarinya dan hindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala, memasuki bab yang ke-32, yaitu babun nahyi an kathratis su'ali min ghairi hajah. Bab larangan dari banyaknya bertanya tanpa dibutuhkan. Bagaimana kita ketahui bertanya perkara yang penting, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah-masalah yang penting bagi agama seseorang atau juga yang terkait dengan keselamatan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu Allah firmankan di surat Al-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah kalian bertanya kepada ahli zikir, yaitu para ulama, tentang apa yang kalian tidak ketahui tentang ilmu agama khusus. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan ketika sampai kepada beliau berita, walaupun hadis ini dhaif secara isnad, namun para ulama menyebutkannya sebagai penguat karena maknanya yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Ketika sampai pada beliau berita dari satu rombongan sahabat yang safar, salah seorang dari mereka junub. Salah seorang dari mereka terkena lemparan batu di kepalanya sampai luka. Kemudian dia demam dan mengalami junub. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada rukhsah, yaitu keringanan untukku untuk tidak mandi? Mereka menjawab tidak ada, karena junub harus mandi. Maka dia pun mandi dan akhirnya sampai pada ajalnya. Ketika sampai kepada Nabi SAW berita itu, maka beliau berkata kepada orang-orang ini yang menyampaikan berita tersebut, ya, dia menyebutkan halakuhu ahlakuhumullah, atau kama qala sallallahu. Mereka telah membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Di sini ketika seorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau dengan keharusannya, maka menjadi sebab keburukan, maka mereka lah pelakunya. Kemudian beliau menyebutkan di dalam hadis ini, ala sa'aluhu fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Tidaklah mereka bertanya tentang apa yang tidak mereka ketahui, karena obat dari al-ayyi, yaitu kebodohan adalah dengan bertanya. Di sini tentang pentingnya bertanya. Lalu apa yang dilarang di sini tentang bertanya? Beliau katakan an kathratis su'al min ghairi hajatin. Banyak bertanya yang tidak dibutuhkan pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk-bentuk seperti yang pertama, bertanya perkara
yang memang tidak dibutuhkan. Asal bertanya saja, hanya iseng-iseng. Maka ini jangan dilakukan. Yang kedua, bertanya tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan tapi belum terjadi. Belum terjadi tapi dikhawatirkan. Contohnya Ustaz, kalau saya ke bulan nanti sholatnya bagaimana? Belum terjadi dan mungkin tidak terjadi. Tapi bertanya, Ustaz, kalau misalkan demikian, maka ini tidak bertanya. Karena para ulama, mereka menyebutkan apabila ada orang bertanya semacam ini, maka tanyakan kepadanya, apakah terjadi padamu? Jika tidak, maka jangan bertanya sampai terjadi. Baru bertanya. Yang ketiga, bertanya tentang hal-hal yang terkait khusus dengan sifat-sifat Allah. Bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah atau hari akhir. Bagaimana, mengapa, kenapa harus begini, maka tidak. Dan juga termasuk tentang takdir. Maka dihindari. Karena hal itu akan menjadi pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam arus penyimpangan. Ini yang menjadi catatan. Tetapi apabila masalah itu memang dibutuhkan, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang fardu, atau hal-hal yang terkait dengan hak orang lain, atau hak manusia, atau maslahat manusia, maka perlu. Tetapi ada catatan, yaitu tidak dilakukan dengan kathrah, dengan sering. Penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan, "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu." Tinggalkanlah aku, ya, biarkan aku. Apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, yaitu apa yang sudah Nabi SAW tetapkan dari syariat. Dan jelas, biarkan. Jangan kemudian diotak-atik untuk mencari celah agar bisa menghindar. Nah, apa contohnya? Contohnya tentang larangan yang disebutkan dalam syariat terkait dengan masalah al-laghun. Disebutkan dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits yudhill an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadits, ucapan-ucapan yang lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjadikan sarana menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Para ulama terdahulu sepakat lahwal hadis yang dimaksud adalah al-ghina wa alatul lahwi, yaitu syair-syair lagu dan alat-alat musik serta alat-alat misal yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Sepakat mereka. Maka biarkan itu berlaku seperti keadaan seperti itu. Dan kemudian, Ustaz, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, mencari-cari celah. Ini contoh. Biarkan, termasuk juga perintah. Termasuk juga perintah. Ada apa dengan Nabi SAW mengatakan demikian, "Zaruni ma taraktukum," biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Dalam hadis yang lain menyebutkan apa yang ditinggalkan, ya,
taraktukum syai'aini, aku tinggal untuk kalian dua perkara. Lan tadillu bihima abada. Oh, kama qala sallallahu. Aku tinggalkan setelahku dua perkara pada kalian. Dan kalian dengan keduanya tidak akan pernah tersesat. Lalu menyebutkan kitab Allah wa sunnati. Itu kitab Allah dan sunnahku. Biarkan. Apa yang terdapat di dalamnya, baik perintah atau larangan, maka jangan kemudian kita mencari celah untuk bisa menghindar. Kemudian disebutkan akibatnya. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Sesungguhnya tidak ada yang menjadikan sebab orang-orang sebelum kalian binasa, halak itu binasa, tersesat dari jalan Allah, menyimpang, itu Bani Israel. Melainkan sebabnya adalah pertama, bi kathrati su'alihim, karena banyaknya mereka bertanya. Dan ini contohnya ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mencontohkan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Bani Israel. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah dari ayat yang ke-67. Allah berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atatakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata pada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih baqaratan, seekor sapi betina. Itu perintahnya ringan. Sembelihlah sapi betina. Ini ketika terjadi kasus pembunuhan salah seorang dari mereka, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan panjang kisah dari hal tersebut. Apa hubungannya terjadinya pembunuhan dengan disembelihnya, diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina? Ada hikmah Allah Azza wa Jalla. Yaitu setelahnya Allah perintahkan agar mengambil bagian sapi itu kemudian dipukulkan kepada mayit ini, kemudian dia bangkit, Allah bangkitkan, lalu bicara, qatalani fulan. Yang membunuhku adalah fulan, lalu mati lagi. Awal perintahnya ringan, hanya disuruh menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka menganggap ini olok-olok. Ini kurang ajarnya Bani Israel kepada nabinya. Nabi Musa dianggap mengolok-olok. Mereka katakan, qalu atatakhiduna huzwa? Kau menjadikan ini bahan olok-olok? Karena kasus pembunuhan, solusinya dengan menyembelih seekor sapi betina. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari melakukan perbuatan orang-orang yang jahil, sehingga aku menjadi orang yang jahil. Lalu lihat ini sikap yang dilarang. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, serukan berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan pada kami sapi apa itu. Sapi betina yang bagaimana? Maka Allah pun lebih memperketat lagi. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wa la bikr. Awanun baina dzalik. Allah menyebutkan Nabi Musa AS diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa sapi betina itu tidak tua, tidak juga muda. Tapi di antara keduanya. Ini kata para ulama, seandainya mereka tidak bertanya, langsung melaksanakan ambil sapi betina, berapapun usianya, selesai. Jadi mereka berusaha untuk menghindar dari perintah itu, bertanya yang ada-ada. Maka dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang tinggal warnanya apa?
Allah pun menegaskan innaha baqatun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya safra, kuning keemasan. Adakah sampai begitu? Ternyata tidak ada kecuali satu. Milik seorang anak yatim, dipersulit oleh Allah SWT. Terus seperti itu. Nah, ini pelajaran. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan kepada kita sebab binasanya kaum terdahulu adalah banyak bertanya. Itu cukup apa yang kita mendapatkan penjelasannya dari kitab Allah SWT dan juga sunnah Nabi-Nya SAW cukup. Dengan mencari-cari celah untuk bisa menghindar, karena demikianlah ketetapan syariat. Kemudian yang kedua disebutkan sebabnya waqtilafum ala anbiya'ihim, dan perbuatan mereka untuk menyisihi para nabi mereka. Menyisihi. Seperti tadi juga contohnya, selain bertanya juga menyisihi. Maka jangan dilakukan. Nabi memerintahkan demikian, tapi berusaha untuk melakukan tapi sisi yang lain. Dan menyisihi di sini bukan tidak melaksanakan tapi dari sisi yang bertentangan. Dan ini kata sebagian ulama perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Nanti insya akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah larangan dari perbuatan bid'ah dengan berbagai macam bentuknya. Perkataan faiza amartukum bi syai'in, lalu beliau perintahkan apa sikap kita seharusnya bila mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam syariat ini. Beliau katakan, apabila aku perintahkan pada kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka langsung hadirkan, langsung kerjakan, mastata'tum, sebatas maksimal kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, demikian juga apabila aku melarang kalian akan sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkan. Hadis yang mulai ini menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hasyr. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia membawanya berupa perintah pada kalian maka laksanakan, dan apa yang dia bawa dari larangan maka segera tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa kitab Allah dengan sunnah Rasulnya SAW saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Kemudian di sini hikmah yang besar, Nabi kita SAW mengajari kita bagaimana sikap apabila kita mendapati ada perintah dan ada larangan. Kemudian hikmah berikutnya, beliau SAW menyebutkan apabila ada perintah, mengerjakannya mastata'tum, sebatas kemampuan kalian, yaitu maksimal kemampuan kita. Inilah penjelasan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sebatas maksimal kemampuan kalian. Dan di sini penjelasan oleh sebagian ulama bahwa dalam melakukan perintah, melaksanakan perintah itu dibutuhkan jahdun nafsi, yaitu kesungguhan, semangat dengan mengerahkan segala kemampuan. Sebagaimana hal itu juga diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Orang-orang yang bermujahadah, melaksanakan syariat Allah dengan penuh kesungguhan, berjalan di atas jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan menunjuki mereka kepada jalan-jalan kami. Yaitu dengan mengerahkan segala kemampuan, itu menjadi syarat dari Allah Azza wa Jalla untuk manusia diakui amalnya atau diterima. Ini dalam melaksanakan perintah. Tapi ketika berhadapan dengan larangan, tidak demikian. Dia hanya katakan, fada'u, tinggalkan. Karena ketika berhadapan dengan larangan, kita cukup diam saja. Diam, tidak bergerak, maka sudah dikatakan meninggalkan.
Contohnya di sini ada khamr. Ada khamr. Cukup diam tanpa disentuh. Itu sudah dikatakan meninggalkan. Tapi kalau kita bergerak untuk menyentuhnya, maka ini dikatakan sudah melakukan penyimpangan. Adapun apabila iman seorang semakin kuat, maka dia akan lari dari larangan tersebut. Ini tentang larangan. Kemudian beliau katakan, Anil Mughirah ibn Syu'bah, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dia mengatakan, Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa qarraya lakum salasan qila wa qal wa kasratus su'al wa ida'atul mal. Kata beliau, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan untuk kalian perkara-perkara berikut. Hadis macam ini bukan menjelaskan batasan apa yang haram. Sungguhnya Allah mengharamkan kalian hal-hal berikut, bukan batasan. Apa yang diharamkan? Yang pertama, uquqal ummahat. Durhaka kepada ummahat, ibu. Apakah hikmah beliau tidak menyebutkan uquqal walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Apakah berarti durhaka pada ayah boleh? Syariat menjelaskan apabila disebutkan satu lafaz, maka mencakup lafaz yang terkait dengannya. Ini banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat yang berpasangan atau saling terkait. Seperti Islam dengan iman. Kemudian al-birru dengan at-taqwa. Dan semisalnya banyak. Termasuk di sini walidain, al-ab wal-um. Maka apabila disebutkan keduanya, maka berarti haknya mencakup keduanya dan masing-masing. Ayah sendiri, ibu sendiri. Tapi bila disebutkan salah satunya, mencakup keduanya. Contoh Allah firmankan, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Adalah kalian saling tolong-menolong dalam albir dan takwa. Albir dengan takwa ini tidak jauh berbeda. Kebaikan. Namun bila disebutkan keduanya, albir kebaikan secara lahiriah. Takwa kebaikan secara batin. Maka mencakup keduanya. Tapi kalau disebutkan salah satunya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, maka mencakup kebaikan batin dan kebaikan lahir kedua. Islam dan iman. Islam syariat secara lahir, iman syariat secara batin, yaitu keyakinan. Tapi bila disebutkan aminu, berimanlah, maknanya syariat batin dan lahir keduanya. Aslimu, berislamlah, mencakup keduanya. Begitu. Contoh juga hadis Nabi SAW. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Apakah cuma ayah, ibu tidak? Masuk ke dalam itu juga. Demikian di sini. Uquqal ummahat. Durhaka kepada para ibu. Apakah berarti kepada ayah juga boleh durhaka? Tidak. Kepada ayah juga tidak boleh durhaka. Tetapi di sini ada hikmah. Lafaz yang disebutkan itu memiliki kadar khusus. Nilai khusus. Durhaka pada kedua orang tua tidak boleh secara umum, lebih khusus kepada ibu. Oleh karenanya ketika Allah Azza wa Jalla
menyebutkan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua, dilarang kita durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa orang tua, yaitu jasanya ibu, bukan jasanya ayah. Seperti yang contohnya Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf. Ya, Allah sebutkan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami, kata Allah, berwasiat pada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah menyebutkan sebab, alasan mengapa anak harus berbakti kepada orang tua. Sebabnya hamalathu ummuhu, karena ibunya telah mengandungnya, kurha wa wada'athu kurha, dalam keadaan susah, dan melahirkannya juga dalam keadaan susah. Disebutkan jasa ibu. Ini sebagai contoh saja. Karena ibu memiliki jasa yang besar. Disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan terbaik dariku. Dia katakan, ibu. Sampai 3 kali. Ditanya lagi, menjawab ibu lagi. Tanya lagi, menjawab ibu lagi. Baru yang keempat, ayah. Kata sebagian ulama, perbandingannya 1:3. Perlakuan kebaikan anak pada orang tua 1:3. Ayah 1, ibu 3. Karena ayah itu hanya memberikan nafkah. Sedangkan ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini disebutkan oleh sebagian ulama tentang hikmah dari ibu lebih diutamakan dari bakti anak daripada ayahnya. Kemudian sini disebutkan uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Siapakah ibu dan apa itu durhaka? Ibu adalah wanita yang mengandung janin anak dan melahirkannya. Itu ibu. Maka siapapun yang menjadi sebab, wanita menjadi sebab lahirnya seorang anak, maka dialah ibu yang dimaksud. Ibu yang dimaksud. Walaupun setelah itu dia kemudian dipelihara oleh orang lain. Termasuk juga ayah yang menjadi sebab tumbuhnya janin di perut seorang wanita. Itu adalah ayah. Diakui atau tidak diakui. Sehingga kalau seorang anak dikatakan berbakti pada orang tua, maka siapa orang tua yang menjadi sebab lahirnya dia? Ayah dan ibunya. Ada pun yang melihara dia, mengurusi dia, maka ini berbuat baik kepada mereka itu karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Itu berbeda. Lalu apakah uquq atau al-aqu, yaitu durhaka? Segala perbuatan, baik nampak ataupun tidak, yang menyebabkan tersakitinya seseorang, dalam hal ini orang tua. Segala perbuatan yang menyebabkan orang tua tersakiti. Dan hal itu dilarang dalam syariat. Oleh karena di surat Al-Isra Allah menyebutkan tentang bentuk durhaka. Bahkan dari kadar yang paling kecil. Allah katakan wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu ucapan uff. Uff itu ucapan buruk yang paling ringan. Sampai kata sebagian ulama,
Apabila dalam bahasa Arab masih ada ucapan buruk lebih ringan dari itu, niscaya Allah akan sebutkan itu. Tapi karena tidak ada, maka uf yang Allah sebutkan. Uf. Dan subhanallah pernah kita sebutkan, dan ulama juga menjelaskan, huruf paling ringan dalam bahasa Arab adalah huruf fa. Paling ringan. Allah sebutkan, dan ini ada hikmah tentunya. Jarang. Karenanya, janganlah kita sebagai anak, apakah melakukan perbuatan dengan fisik kita, atau dengan lisan kita, bahkan dengan hati kita, yang hal itu bernilai tidak baik kepada orang tua kita. Karena masuk kategori durhaka. Termasuk su'udzon kepada orang tua. Dalam hati su'udzon. Allah firmankan tentang su'udzon dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan diri prasangka, karena sebagian diri prasangka dosa. Maka bila su'udzon secara umum dilarang, maka lebih khusus pada siapa? Orang tua. Ini jangan sampai seperti itu. Dan durhaka kepada orang tua, tadi kita sebutkan secara umum, perbuatan yang dibenci oleh orang tua atau menyakiti orang tua, baik secara zahir atau secara maknawi. Maknawi itu kita mungkin bentuknya berbuat baik, tapi orang tua kita tidak suka. Bukti tidak suka itu dia mengeluarkan keluhan. Makanya kita perlu paham bagaimana bentuk bakti kepada orang tua. Contoh, kita sebagai anak Allah berikan karunia kemudahan dalam rezeki. Kemudian kita mendapati ibu kita bangun jam 3 atau jam mungkin sebelum itu, selesai sholat langsung ke dapur, cuci baju, kemudian masak. Itu rutinitas dia, seperti itu. Lalu kita tiba-tiba memberi hadiah, mungkin kejutan untuk orang tua kita, untuk meringankannya, dibelikan mesin cuci. Kemudian juga kita meminta pada tetangga untuk membantunya dan kita bayar. Kita bilang, ibu tidak usah repot-repot, tidak usah capek-capek, ibu sudah tua, ibu tinggal sibuk ibadah, zikir, duduk saja. Kira-kira baik atau tidak? Baik kan? Baik. Tapi ternyata membuat orang tua kita bagaimana? Menggerutu, mengeluh. Dengan sebab itu dia sering sakit. Durhaka atau bukan? Malah jadinya durhaka. Karena justru ketika dia melakukan rutinitas itu dia senang. Dia banyak bergerak. Tapi ketika dia mungkin kita baik, ternyata itu menjadi sebab dia tidak suka. Oleh karenanya ketika kita ingin berbakti pada orang tua, tanya dulu pada orang tua. Kalau ingin memberi sesuatu yang meringankan kesibukan dia, tanya dulu, jangan spontanitas. Kecuali kita tahu orang tua kita suka dengan suatu perbuatan atau suatu hal, kita hadirkan yang buat dia senang, maka itu bentuk bir. Contohnya kita tahu orang tua kita paling suka satu jenis makanan. Lalu ketika kita mengunjungi dia, bawa makanan itu. Nah, ini termasuk bentuk dari bir, menyenangkan hati dia. Jadi perlu cermat tentang masalah uququl walidain dengan birrul walidain. Yang mana bentuknya? Dan sampai kita bermaksud untuk birrul walidain ternyata adalah uququl walidain. Ini diharamkan dalam syariat, uququl ummahat, khususnya kepada ibu. Yang kedua, wa'dul banat, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah.
Dan sebagian ulama menjelaskan juga terjadi pada zaman sekarang. Walau bentuknya tidak seperti pada masa jahiliyah. Bahkan lebih parah. Kalau zaman jahiliyah hanya bayi perempuan, zaman sekarang tidak peduli. Mau laki mau perempuan, dikubur atau dibunuh. Baik itu bentuknya kasus aborsi atau semisalnya. Janin yang sudah tumbuh dibunuh dengan aborsi. Ini bentuk kejahatan yang besar. Dan alhamdulillah perbuatan semacam ini negeri kita dilarang. Bahkan pelakunya dijerat dengan tindakan kriminal. Kemudian berikutnya Nabi kita SAW sebutkan wa man'an wa had. Man'an mencegah, had sini. Man'an wa had yaitu menolak dan menerima. Apa artinya menolak dan menerima? Kata para ulama, diharamkan dalam Islam kita ini bakhil. Bakhil, man'an. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat enggan berbagi. Maka jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum, biasakan kita memberi. Ini banyak hikmahnya. Biasakan kita memberi. Karena kalau kita terbiasa memberi, Allah akan hilangkan dari kita satu penyakit, yaitu berharap dari manusia. Ini penyakit. Tapi kalau sudah terbiasa berharap, maka akan terbiasa untuk menunjukkan kebaikan pada orang untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga menggadaikan amal kita. Oleh karena kalau kita cermati Al-Quran, banyak ayat-ayat menyebutkan tentang anjuran bersedekah, anjuran memberi makan, dan semisalnya. Dan sampai Allah sebutkan penjelasan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga oleh Allah penyakit syuhnya, ini syuh, man'an wahad, memberi tidak mau tapi berharap milik orang lain, temannya syuh. Karena siapa terjaga dari penyakit itu, maka dia pasti mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan. Maka dibenci oleh Allah man'an wahad. Itu syuh. Bukan hanya bakhil, karena bakhil itu bertingkat. Ada bakhil yang biasa, yaitu tidak mau berbagi, tapi tidak ada harapan dari orang lain untuk memberi. Tapi kalau sudah berharap, maka ini sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu syuh. Maka ini bahaya. Maka hilangkan penyakit itu dengan suka memberi. Ya. Dengan menyenangkan orang lain. Had, itu berharap orang lain memberi. Dan kalau sudah seperti itu, maka akan sampai pada kadar meminta-minta, padahal tidak butuh. Sudah punya, tapi minta-minta. Dan sebagainya sudah kita umumnya sudah ketahui tentang akibat buruk dari tasawul, yaitu suka meminta-minta. Ada ancaman khusus tentang hal tersebut. Ini yang diharamkan. Bukan berarti hanya ini dalam Islam diharamkan, bukan, masih banyak. Karena untuk mengetahui apa yang diharamkan, maka dikumpulkanlah larangan-larangan dalam syariat seperti disebutkan dalam kitab yang mulia ini. Beliau katakan, wa karraha lakum salasan, dan membenci kalian 3 perkara. Apa beda harrama dengan karraha? Kedua-duanya sama-sama dilarang. Tapi beda dalam kadar hukum. Diharamkan, yaitu sesuatu yang dilarang dan bila dilakukan, maka pelakunya berarti telah melanggar. Dan melanggar, maka dia dianggap telah bermaksiat. Adapun makruh, dilarang juga. Dan termasuk melanggar pelakunya. Tapi kadarnya apakah itu dosa atau tidak tergantung dari keadaannya.
Oleh karenanya dalam hukum fikih antara haram dengan makruh sama-sama dilarang, tetapi kalau haram itu larangannya ilzam, yaitu harus. Kalau makruh di bawah itu. Baik, apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi kalau dibenci ya kita harus hindari. Baik bentuk cinta kita kepada Allah. Karena cinta itu tidak melakukan apa yang tidak disuka oleh yang dicintai. Yang pertama, qila wa qal. Qila dikatakan, tidak jelas siapa yang mengucapkan. Qala berkata, menyampaikan. Maka hati-hati kita dari mendengar atau menerima berita-berita tidak jelas. Dan menyampaikannya lagi. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang. Terima berita dari sini, terima kabar dari sana, lalu disampaikan lagi. Jangan. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah sesuatu dikatakan dusta bila seseorang mendengar sesuatu kemudian langsung menyampaikannya lagi. Menceritakannya lagi. Jadi kalau kita mendapatkan berita apapun, maka disaring dulu. Disaring dulu. Apakah pantas atau tidak pantas? Apakah benar atau tidak benar? Ini sering terjadi pada kita khususnya di media-media sosial yang disebut dengan berita apa itu? Berita apa Ibu? Hoax. Dusta. Ini hati-hati. Dalam syariat kita itu bahkan ini termasuk bagian yang sangat dasar. Agar kita berhati-hati dari dusta. Karena dusta sifat munafik. Ya. Dusta sifat munafik. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan SAW, ayatul munafiki salat. Tanda seorang itu terkena penyakit nifak ada 3. Di antara disebutkan, idza hadatsa kadzaba. Jika menyampaikan berita, maka dia dusta. Apalagi kalau terbiasa dusta, akan mengantarkan pada keburukan. Bahkan benda azab. Bagaimana sabda beliau juga SAW, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta mengantarkan kepada kefasikan, perbuatan maksiat. Dan kefasikan mengantarkan kepada api neraka, waliyadzubillah. Jelas sekali dari Nabi SAW. Apalagi kalau dusta itu terkait dengan ayat-ayat Allah dan syariat. Maka diancam kekekalan dalam azab, waliyadzubillah. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami, maka mereka itulah penghuni api neraka dan kekal di dalamnya. Jadi jangan dimulai dari yang sedikit-sedikit. Kalau itu keburukan. Tapi kalau kebaikan harus dilatih. Jadi qila wa qal. Dikatakan dan mengatakan. Jadi kalau berita sampai, saring dulu. Jangan sampai ini mengandung dusta. Karena lebih aman kalau kita mendapatkan berita-berita dari media sosial, lebih aman adalah diam. Cukup untuk kita saja. Kecuali kalau kita percaya dan yakin dengan yang menyampaikan, maka silahkan. Tapi harus dilihat dulu dampaknya bagaimana. Apakah membuat maslahat atau membuat madarat? Itu perlu kita juga lihat. Oleh karenanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ketika beliau mengajar di majlisnya, dia pernah suatu saat mendapati ada orang baru di majlisnya, anak muda. Ketika selesai dari majlis, tidak sedikit yang bertanya kepada beliau, berebut. Tapi diperhatikan ada satu anak selalu diam, hanya mencermati. Pergi tidak, dia mencermati.
Setiap majlis seperti itu. Maka ketika majlis sudah selesai bubar, beliau menghampiri anak tersebut dan mengatakan, aku lihat engkau baru di sini, tapi engkau tidak banyak bicara. Apa jawabnya? Dia mengatakan kata-kata yang membuat kagum beliau, rahimahullah ta'ala. Aku diam, aku selamat. Aku dengar, aku mendapatkan ilmu. Kata-kata yang singkat. Aku diam, aku selamat. Aku dengar, aku mendapatkan ilmu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kita mendengar apapun, dengar silahkan. Ya, kita akan mendapatkan ilmu. Oh ini baik, oh ini tidak baik, oh demikian, demikian. Dapat ilmu. Kemudian lisan kita diam, maka selamat. Maka kita bisa lihat zaman ini berapa banyak orang yang terjerat kasus melanggar hukum apa itu? Undang-undang elektronik kok ya? ITE. Berapa banyak? Sebabnya apa itu? Menyebarkan. Ya kan? Sebabnya seperti itu. Itu baru hukum di dunia. Belum hukum si Allah Azza wa Jalla, Allah melindungi kita semua. Maka jangan mudah untuk menyampaikan berita yang tidak jelas. Bahkan kalaupun berita itu berita kebaikan, lihat maslahat. Kalau memang maslahat dan tidak berdampak pada madarat, silakan. Tapi kalau berdampak pada madarat, maka tahan diri. Tahan. Seperti sekarang tentang mengomentari keputusan pemerintah tentang vaksin, ya kan? Dan sebagainya, datangkan dari Cina dan sebagainya. Diam. Kita dengarkan saja secara cermati. Oh begini, sudah diam. Tahan diri. Jangan ikut komentar. Ini selamat. Dan itu dibenci dalam syariat. Yang kedua, kasratus soal. Dan ini yang dimasukkan dalam bab ini. Banyak bertanya. Ini kebiasaan zaman ini. Banyak bertanya, tapi hanya untuk hiburan saja. Bertanya bukan untuk yang penting. Sehingga kalau kita ingin bertanya, siapkan apa yang akan kita tanyakan untuk maslahat saya dan banyak orang. Seperti di majlis seperti ini, tidak mengapa salah seorang dari kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu. Tapi saya yakin bahwa orang lain belum tahu masalah ini. Kalau saya menyampaikan, mungkin mereka tidak percaya. Maka saya bertanya, Ustaz, ada kejadian demikian, lalu sikap kita bagaimana? Jelaskan. Maka orang lain menjadi tahu. Oh, seperti itu. Sebelumnya tidak tahu. Maslahat. Boleh. Itu metode dalam amar ma'ruf nahi munkar juga. Tapi kalau bertanya itu untuk menunjukkan diri, wah Masya Allah, jangan. Atau untuk menyusahkan Ustaz, maka jangan. Apalagi untuk menguji. Ingin uji Ustaz ini, apakah dia memang ilmunya luas ataukah sempit? Ditanyakan tentang perkara yang kita orang awam tidak bisa memahami. Maka hindari. Ini tentang kasratus soal. Yang ketiga, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan uang. Apa makna menghambur-hamburkan uang? Yaitu membelanjakan untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini kebiasaan zaman ini. Membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Memang ada manfaatnya, tapi kita tidak butuh. Contoh, beli kendaraan, sudah punya kendaraan, layak pakai, bahkan kategorinya masih bagus, beli lagi. Untuk apa itu? Untuk koleksi. Sekarang begitu ya, koleksi barang antik sampai harga tidak kira-kira. Maka ini masuk idha'atul mal, menyanyiakan harta.
Maka harta yang kita miliki, yang merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla, gunakan untuk apa yang maslahat untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan di akhirat. Dan hendaknya, ya, dan hendaknya kita ini dalam berbuat dalam kehidupan, motivasi kita adalah akhirat. Ya. Motivasi kita adalah akhirat. Yaitu apa yang saya lakukan untuk mendapatkan akhirat. Tapi juga tidak mengapa untuk mendapatkan dunia sebatas dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan di dunia ini. Seperti yang firmankan di surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Ayat ini Allah sebutkan ketika menjelaskan tentang Qarun. Mengenal Qarun. Allah limpahkan karunia harta yang berlimpah sekali pada dia sampai tidak tertampung. Apapun dia inginkan dia bisa dengan hartanya. Allah sebutkan wasiat untuk orang beriman. Apa itu? Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Carilah sesuatu yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Di negeri akhirat itu, yaitu surga, sudah Allah persiapkan sebagai pemberian darinya untuk orang beriman. Dan Allah sudah bertekad, berazam, dan berjanji. Di antaranya sebutkan surat Muhammad SAW, Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya sungai. Dalam hadis Nabi SAW yang riwayat Imam Bukhari, ketika menyampaikan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, atau kama qala sallallahu. Rahmatku akan aku berikan, rahmatku itu kepada siapapun yang aku kehendaki dari para hambaku. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mendapatkannya. Rawabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Cari dari apa yang Allah sudah persiapkan sebagai pemberian untukmu negeri akhirat. Itu dengan lakukan sebabnya. Apakah kita hidup untuk akhirat terus? Salat terus menerus, siam, sedekah, baca Quran, menghabiskan waktu seperti itu? Tidak. Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Silakan. Makan enak, tidur nyaman, istirahat, senang-senang, silakan. Urusan dunia, tapi yang mubah. Jangan yang membuat lalai. Kemudian dikuatkan oleh Allah, wa ahsin. Walaupun kita tidak melupakan dunia, tapi ahsin kata Allah. Berbuat ihsan dalam menggunakan dunia itu. Apa itu ihsan? Kebaikan. Untuk kebaikan diri atau orang lain. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Ingat, jangan kau cari kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu maksiat. Maka karunia dunia ini jangan digunakan untuk maksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu berbuat maksiat. Nah itu karunia Allah SWT. Sehingga harta diperketat penggunaannya. Kita sudah punya perabot, apalagi, oh ini kan raknya masih kosong, diisi perabot ini, perabot ini, perabot ini. Digunakan tidak? Tidak, jangan. Tapi kalau digunakan silakan. Nah ini seperti itu. Oleh karena kalau kita baca para sejarah para sahabat, biografi mereka, luar biasa, mereka tidak menyimpan dunia di rumah mereka kecuali apa yang mereka butuh. Karena hendaknya kita banyak beristighfar karena hal ini. Contohnya,
ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau sering mencari tahu tentang bagaimana kehidupan amir-amir yang ditunjuk oleh beliau. Karena wilayahnya luas. Bagaimana rumahnya, bagaimana kehidupannya, dia cari tahu. Dan ternyata semuanya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contohnya adalah Amir Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dia Amir di Syam, Amir itu gubernur. Tapi rumahnya kosong. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat, tidakkah engkau begini-begini? Aku hidup ini bukan untuk itu, tapi aku hidup untuk mencari akhirat. Jadi apa yang kita dapati dari Allah Azza wa Jalla dari karunia dunia ini untuk berharap bisa mendapatkan negeri akhirat. Ingat ayat tadi surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Cari dari apa yang merupakan pemberian Allah untuk orang beriman yang sudah Allah siapkan, itu negeri akhirat. Maka cari sebabnya. Sehingga penggunaan harta harus diperketat. Jangan sampai idha'atul mal, menyanyiakan harta. Koleksi burung, untuk apa itu? Untuk ikut lomba, sia-sia. Dan semisalnya. Lalu dikatakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa." Sesungguhnya Allah ridha pada kalian 3 perkara dan membenci 3 perkara. Fa yarda lakum, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama, an ta'budu wa la tusyriku bi syai'an, agar kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan apapun. Ini sudah kita bahas di majlis-majlis sebelumnya. Yang kedua, anta ta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, yaitu dengan Quran. Pegang teguh. Ya, kita harus kenal Al-Quran. Ini sudah kita bahas juga tentang pentingnya tadabbur. Yang ketiga, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, bermusuhan, saling benci, jangan. Wa yakrahu lakum, dan benci pada kalian qila wa qal, sudah tadi di hadis sebelumnya. Wa kasratu su'al juga sama, dan ida'atul mal juga sama dengan hadis sebelumnya. Sehingga di sini setelah kita cermati bahwa Nabi kita menjelaskan pada kita petunjuk, maka ambil petunjuk itu dan tunaikan sesuai dengan apa yang dianjurkan atau ditunjukkan agar kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan jauhkan dari segala keburukan. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita jauhkan dari segala keburukan yang mengantarkan kepada murka Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ada pertanyaan, saat sedang merasakan sakratul maut, apakah kita masih bisa berpikir tentang perkara-perkara yang baik? Seperti keinginan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau beristighfar untuk mohon ampunan atas dosa kita. Secara umum masih, insya Allah. Tapi itu tergantung dari kadar iman. Iman, apalagi tambah dengan ilmu, ini menjaga hati atau akal seseorang, sehingga mengarahkannya kepada apa yang Allah ridha. Tapi bila itu tidak ada, maka tidak ada penjagaan. Masih adanya keinginan. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku tempo hidup sesaat lagi saja agar aku bisa bersedekah sehingga aku bisa menjadi orang saleh. Ada harapan itu, tapi berharapan di
hati, keinginan hati. Lisan tidak bisa mengucapkan. Anggota badan tidak bisa bergerak untuk berbuat itu. Mengapa? Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menjaga. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, ilmu dan iman menjaga pemiliknya dari apa yang menyebabkan keburukan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting kita menanamkan iman dan menjaga iman serta menambahkannya dengan ilmu. Bu, arisannya nanti lagi, Bu. Bu. Ya. Jadi seseorang ketika sedang sakratul maut, akalnya masih berfungsi, tapi bagaimana? Terhalangi untuk bisa melaksanakan. Ayat tadi mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku mohon waktu hidup sesaat lagi saja. Tasaddaq untuk bisa bersedekah, wa kum minas shalihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Ada. Adapun orang beriman dan orang berilmu, itu pernah kita sebutkan tentang kejadian Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau sedang sakratul maut, dibisiki ucapan la ilaha illallah, tetapi beliau malah menjawab, aku tidak mau. Ternyata ketika bagaimana? Ketika beliau sudah sadar, ditanya mengapa tidak mengucapkan la ilallah, beliau mengatakan biasanya ini penolakan kepada syaitan, bukan kepada yang membisikkan. Ada penjagaan. Oleh karenanya, lakukanlah sesuatu yang dengan itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu Allah turunkan pada iman dan ilmu. Adapun untuk mengucapkan kalimat ini, maka tadi saya kita sebutkan, lidah ini bergerak awalnya dikendalikan oleh akal. Awalnya dikendalikan oleh akal. Tapi ketika akal itu sibuk dengan harapan dan kendalinya antara akal dengan otak terputus. Jadi kalau ditanya, anggota badan ini bergerak atas kendali siapa, Bapak Ibu? Hah? Otak. Otak dikendalikan oleh siapa? Oleh akal. Akal punya keinginan, dalam hati ini akal punya keinginan untuk berbuat sesuatu, maka dia memerintahkan otak agar otak bekerja mengendalikan itu. Tapi ketika ternyata hubungan antara otak dengan anggota badan putus, yang disebut dengan stroke tadi, maka tidak bergerak tangannya, kakinya. Itu penghalang. Tapi kalau yang putus itu hubungan antara akal dengan otak, tidak nyambung otaknya. Akal memerintah, otaknya tidak nyambung. Karena tidak ada penghubungnya, yaitu iman dengan ilmu. Maka saat itulah anggota badan bergerak tanpa kendali akal. Kok saya begini, kok saya begitu? Ya, mungkin pernah mendengar atau melihat ada orang ketika sakratul maut dia pukul sana, ada tidak? Teriak-teriak, ada. Padahal hatinya dia menginginkan untuk berbuat sesuatu, tapi tidak bisa mengendalikan. Sudah putus kendali akalnya kepada otak, bergerak, error. Sehingga bergerak seperti ekor cicak yang putus dari cicaknya. Dikendalikan tidak oleh cicaknya? Tidak, dia error, bergerak sendiri. Itulah lidah. Sehingga sebenarnya menjelaskan anggota badan ini akan bergerak sesuai dengan kebiasaannya ketika kondisi seseorang dalam keadaan sakratul maut. Orang gila yang rusak apanya, Pak? Kita periksakan tubuhnya, sehat atau tidak? Sehat. Akalnya, otaknya sehat. Tapi kalau dia senyum sendiri, lapar dia cari makan di tempat sampah, karena akalnya tidak berfungsi.
Kalau akal berfungsi, makan kemana? Ke warung, ke rumah makan kan. Tapi dia tidak ke tempat sampah. Yang penting ada makanan. Itu dia berbuat itu kendali otak, bukan kendali akal, sehingga berbuat sesuai dengan kebiasaan. Ngantuk tidur, panas berteduh, hujan dia berteduh. Begitu tidak? Ada orang gila tetap jalan ketika hujan? Ada tidak? Tidak, berteduh. Itu kebiasaan hidup. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika sakratul maut. Sehingga wasiat para ulama, jaga ucapan dari yang lalai. Jaga perbuatan dari yang bernilai maksiat. Karena ketika sakratul maut, dia akan berbuat sesuai dengan kebiasaannya. Maka barang siapa terbiasa berzikir, ucapan zikir yang keluar. Beramal saleh, maka dia akan beramal saleh. Karena Allah wasiatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah seperti yang Allah telah berbuat kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan atau kemaksiatan di muka bumi. Begitu barangkali Allah misal. Yang kedua, bagaimana kiat-kiat bila agar kita bisa mengamalkan apa bisa kita amalkan agar bisa menangkal gangguan syaitan yang datang saat kita sedang dalam sakratul maut tadi. Dengan iman dan ilmu. Itu biasakan itu. Dan yang kedua adalah dengan membiasakan zikir kepada Allah, termasuk doa. Maka zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir ini, zikir itu penting. Khususnya kita sering berlindung pada Allah dari ancaman azab api neraka atau azab kubur yang kita baca setiap akhir salat. A'udzubika min adzabil nari wa adzabil qabr. Berlindung kepada Allah dari azab api neraka dan azab kubur. Karena azab kubur dan azab api neraka itu sebabnya adalah su'ul khatimah dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam, silakan. Iya. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ya, tentang menyimpan uang di lembaga riba. Tergantung dari keadaannya. Apabila menyimpannya itu untuk mendapatkan ribanya, maka tergolong berbuat riba. Innamal amalu binniyat, amal tergantung dari niatnya. Tapi bila maksudnya menyimpan uang agar aman, karena di rumah tidak aman, atau menyimpan di situ untuk membuka rekening yang dibutuhkan, apakah untuk bisnis atau semisalnya, dan apa yang ada kelebihan tidak diambil, maka ulama membolehkan hal tersebut. Namun apabila bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga yang berdiri di atas syariat, maka dilakukan. Yang berdiri di atas syariat. Walaupun, kata sebagian mereka, di sebagian sisi dari prosesnya belum syar'i secara penuh, tapi paling tidak sudah ada usaha untuk kembali ke arah yang disyariatkan. Maka kalau tidak dimulai kapan? Maka sebisa mungkin ke arah sana. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin kan, karena ini misalkan harus demikian dan demikian, maka tidak mengapa selama hal itu tidak ada pertama niat untuk mendapatkan ribanya. Yang kedua, karena faktor memang dibutuhkan seperti itu. Ya, seperti itu. Transfer bisnis,
atau juga menyimpan dalam bentuk deposito karena lembaga ini memang dikenal paling aman. Jaminannya juga kalau disimpan di rumah tidak aman, mungkin dari pencuri, mungkin dari tikus, mungkin dari rayap dan semisalnya, maka hal itu keringanan. Adapun misalkan ada kelebihan agar tidak bercampur dengan harta kita, Rasulullah menyebutkan dibolehkan diambil, tapi bukan untuk dimakan, tapi dibuang. Diambil kemudian dibuang. Untuk apa dibuangnya? Fatwa ulama pada umumnya untuk maslahat kaum muslimin di lingkungan mereka. Apakah untuk jalan atau untuk WC umum dan semisalnya, sesuatu yang maslahat bagi mereka secara umum. Adapun untuk yang terkait dengan ibadah maka tidak. Yang lain berfatwa boleh walaupun diberikan untuk santunan fakir miskin. Boleh. Selama tidak dimakan sendiri. Dan kita memberikannya, kita tidak berpahala. Karena uang ini dianggap adalah suatu uang yang tidak baik untuk dirinya. Adapun bagi mereka, maka kata mereka halal. Bagi mereka ini halal. Mengapa? Mereka tidak bermuara dengan riba. Mereka mendapatkan infak atau hadiah dari orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Menyambung masalah ada sebelum maut. Umumnya kita tuh sebelum maut ataupun sudah meninggal tuh dibacain Yasin gitu. Dan pengaruhnya sebenarnya bagaimana pengaruhnya terhadap si mayit maupun kita yang membacakan. Kemudian sikap kita yang sudah tahu terhadap keluarga kita, terhadap teman-temannya datang percaya juga. Sikap kita kalau di situ kan mungkin nggak mungkin kan, misalnya adik kita tuh jangan baca Yasin, nggak mungkin. Kalau sikap kita tuh minimal bagaimana? Baik. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, ikra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang mati kalian. Ulama beda pendapat tentang derajat hadis ini. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Mananya ada dasar. Ini pertama. Yang kedua, kapan dibacakan Yasin? Juga ada dua pendapat. Kapan dibacakan ala mautakum kepada orang mati kalian? Sebagian mengatakan orang mati di sini yang sedang sakratul maut. Dan kalimat yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang mati kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kan orang mati. Ditalkinkan la ilaha illallah. Tapi hadis menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Maka ditalkinkannya sebelum dicabut nyawanya. Dengan la ilaha illallah. Kemudian hadis Yasin tadi ala mautakum, yaitu ketika dia sakratul maut. Pendapat kedua mengatakan ala mautakum itu orang sudah mati. Sudah berpisah antara nyawa dengan jasadnya, dibacakan. Dan itu yang pendapat yang umum dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat seperti itu, sehingga ada dari mereka baca Yasin sebelum pasti orang ini meninggal dunia atau sudah meninggal dunia dibacakan Yasin. Dasarnya hadis ini. Itu yang pertama. Ya, yang kedua maaf. Yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Apakah hikmah? Tentu apa yang diperintahkan oleh syariat, baik dalam Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, semuanya ada hikmah, ada kebaikan. Dan sebagaimana menjelaskan di antara hikmahnya, wallahu a'lam bishawab adalah karena dalam surat Yasin ada peringatan dan penjelasan pentingnya mengikuti petunjuk dan akan dibangkitkannya manusia di alam kubur, dari alam kubur, dan bagaimana keadaan manusia di sana sesuai dengan amal mereka. Sehingga ketika seorang muslim dibacakan Yasin, mudah-mudahan dia sadar dan ingat. Karena orang beriman pasti akalnya nyambung dengan anggota tubuhnya. Dia ingat. Kemudian dengan itu dia melafazkan kalimat tauhid. Sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Allah.
Iya. Di surat Yasin sendiri di ayat 69-70 itu di sana disebutkan bahwa Yasin ini Al-Quran ini untuk orang hidup artinya. Iya. Itu di situ. Betul. Al-Quran untuk orang yang hidup sepenuhnya. Tapi di sini konteksnya khusus. Nabi kita menyebutkan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang mati kalian. Sedangkan Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran bagi orang yang hidup, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul ini membawa perintahnya maka ambil, laksanakan. Dan ini perintah Rasul SAW. Allah berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul." Taati Allah, taati Rasul. Kira-kira bertentangan atau tidak? Tidak. Memang secara umum petunjuk Quran untuk orang yang hidup. Tapi dalam keadaan seperti itu, Nabi kita menyebutkan SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang mati kalian. Juga mengikuti perintah Al-Quran bagi orang hidupnya. Ada pun orang matinya bagaimana? Maka ulama tadi menyebutkan hikmahnya sebagiannya. Demikian. Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga maafkan semua dan memudahkan kita dalam meniti jalan yang lurus untuk mendapatkan Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.